Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Eh, Hari Rabu ke Pulau Bali membawa kain dan delima. Agak Bapak, Ibu, selamat datang kembali di sosialisasi online yang kelima. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya di sini selaku MC merangkap sebagai moderator. Nama saya adalah Frans Wastuwidya. Eh, Seperti sudah disampaikan, kita bergabung kembali pada hari ini di acara sosialisasi online dari BRM PSDLP yang seri kelima ya Mas Adib ya. Dan bersama saya sudah ada narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Adib Hasanawi. Pada kesempatan kali ini kita melakukan sosialisasi online mengusung tema teknologi pemetaan modern mendukung pertanian berkelanjutan. Apa itu dan seperti apa bahasannya, apakah apa yang menjadi pembicaraan kita nanti akan kita dengarkan bersama-sama oleh Mas Adib. Namun sebelum itu eh, kita dengarkan dulu sambutan dan arahan dari Ketua Kelompok Layanan Penilaian Kesesuaian dan Kerjasama BRM PSDLP, Bapak Anggri Hervani, SPMSC yang juga sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Anggri, waktu dan tempat saya persilahkan. baik, terima kasih Pak Frans, Pak Adib, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Adib selaku narasumber, Pak Frans selaku moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktu Bapak Ibu untuk bisa bergabung pada sosialisasi online yang kelima dari BBSDLP. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa berkumpul di sosialisasi online ini dalam keadaan sehat, di mana nanti Pak Adib dan juga Pak Frans akan mendiskusikan terkait dengan teknologi pemetaan modern mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu eh, nanti silahkan berdiskusi, kemudian jika ada apa yang ditanyakan terkait materi hari ini kepada Pak Adi, Pak Frans, nanti silahkan dibuka peluang diskusi seluas-luasnya, dan jika memang waktunya masih kurang, nanti silakan menghubungi media sosial kami yang ada di apa namanya Instagram, Facebook ataupun melalui Twitter. Atau jika memang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan teknologi pemetaan modern mendukung pertanian berkelanjutan, di mana memang instansi kami BBSDLP ada di Bogor. Silahkan berkunjung Bapak Ibu. Kami ini selaku apa namanya ya, national focal point lah ya untuk terkait pemetaan khususnya untuk sektor pertanian. Jadi Bapak Ibu selamat mengikuti sosialisasi online ini, dan sekali lagi saya garis bawahi jika nanti ada peluang diskusi silahkan berdiskusi sebanyak-banyaknya, menim sharing ilmu lah, sharing ilmu dengan Pak Adib dan juga Pak Frans. Dan jika memang nanti waktunya kurang, silahkan menghubungi medsos, atau memang kalau memang Bapak Ibu ada keluangan waktu, silahkan hadir di kantor kami di BRMP BBSDLP di Bogor. Mungkin itu Pak Frans, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anggri atas sambutan dan juga arahannya. Sekaligus juga membuka kegiatan sosialisasi online kita yang kelima pada pagi hari ini. Eh, Seperti tadi saya sampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah cukup menarik. Ini ada teknologi pemetaan modern mendukung pertanian berkelanjutan. Di sini ada keywords-nya banyak ya. Teknologi, ya, kemudian ada modern juga pertanian berkelanjutan. Apa sih itu? Nah, nanti bersama saya sudah ada Mas Adib. Apa kabar Mas Adib? Alhamdulillah Baik, baik, siap. Rai.
Jadi sedikit perkenalan, Mas Adib ini merupakan analis standarisasi di BRMP SDLP. Eh, Secara khusus beliau sering berkecimpung dengan teknologi pemetaan modern, digital soil mapping juga beberapa kali sudah sering eh, bergulat gitu ya dengan kegiatan tersebut. Maka mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Mas Adib untuk dapat memberikan insight-nya terkait materi kita pada pagi hari ini. Pada Mas Adib, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Frans selaku moderator pada hari ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya menyapa dulu Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Adi Pesanawi. Saya di sini selaku analis standarisasi ahli pertama di BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Angri tadi, BRMP SDLP adalah salah satu national focal point terkait pemetaan khususnya di bidang pertanian yang terletak di Bogor. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendapatkan kejadian Katanya tadi nggak mati, Mas Ari mati. Ya, di lampu. memang ada shortcut dari PLN. Tapi tadi pas dicek katanya beda gardu. Tapi udah di-saving, genset. Benar. Nah, wifi-nya langsung nyala nggak? Enggak. Kameranya. Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf seperti ada kendala teknis barusan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi kita sudah bisa kembali bergabung seperti biasa, melanjutkan diskusi kita yang terpotong tadi. Tadi Mas Adib sedang menjelaskan terkait dengan BRMP SDLP itu sendiri. Mas Adib, saya berikan kesempatan untuk dapat melanjutkan penyampaian materinya. Baik, terima kasih banyak Mas Frans. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kendala teknis, tapi kita bisa terhubung kembali. Ya, tadi disampaikan bahwa kita adalah National Focal Point BRMP di Bogor. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendapatkan data-data terkait dengan peta terkait dengan pertanian, bisa menghubungi kami di BRMP SDLP maupun melalui media sosial kami. Eh, Langsung saja mungkin hari ini saya akan sedikit sharing Bapak Ibu. Ini lebih ke sharing ya Bapak Ibu mengenai teknologi pemetaan, khususnya teknologi pemetaan modern yang mungkin nanti kita bisa sama-sama berdiskusi begitu ya terkait dengan materi ini. Mungkin bisa di-share, Mas, ke slide awal. Jadi Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan di sini adalah terkait dengan teknologi pemetaan modern untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu eh, perkenalkan tadi saya Adi Basanawi dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Jadi ada beberapa keyword pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Frans tadi, moderator, bahwa ada terkait dengan pemetaan, terkait dengan modernisasi dan pertanian berkelanjutan. Ini beberapa outline yang akan saya sampaikan pada sosialisasi hari ini. Jadi nanti ada pendahuluan terkait dengan latar belakang
pentingnya terkait teknologi pemetaan, lalu eh, survei dan pemetaan tanah terkini, apa yang eh, dilakukan pada saat ini dari mulai awal em, zaman awal kemerdekaan, bahkan pada saat zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Lalu juga berikutnya adalah mengenai teknologi pemetaan modern terkini dan kesimpulan dari semua yang disampaikan. Mungkin saya awali terlebih dahulu dari sebuah quotes yang disampaikan oleh Albert Einstein. You cannot use an old map to explore a new world. Jadi kamu nggak bisa menggunakan peta lama untuk mengeksplor dunia yang baru. Sangat eh, dalam ya apa yang disampaikan bahwa eh, untuk mengeksplor dunia kita perlu peta gitu ya. Bagaimana kita jalan dari titik A ke titik B, dan jika kita menggunakan peta yang lama, belum tentu peta itu bisa membawa kita ke tempat yang sama di dunia yang baru. Nah, ini yang ingin saya kaitkan mengenai pembangunan pertanian pada saat ini. Mungkin pembangunan pertanian pada saat ini itu tidak akan sama seperti pembangunan pertanian pada saat zaman Orde Baru, tidak akan sama dengan pada saat zaman awal kemerdekaan, atau pada saat awal eh, penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda. Jadi pembangunan pertanian itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Pada saat ini tentu yang kita sama-sama ketahui, Menteri Pertanian kita dan juga Presiden Bapak Prabowo Subianto itu menekankan mengenai swasembada pangan. Bagaimana menuju pembangunan pertanian untuk swasembada pangan tentu perlu didasarkan pada bagaimana menempatkan sumber daya lahan ke dalam penggunaan yang lebih produktif. Dan pada saat yang sama, bagaimana juga untuk melestarikannya untuk masa yang akan datang. Maka dari itu yang saya sangat tekankan adalah terkait dengan pemetaan tanah. Jadi penempatan sumber daya lahan ke dalam penggunaan yang lebih produktif itu dapat dilakukan dengan pemetaan, khususnya pemetaan sumber daya lahan, yaitu pemetaan tanah. Pemetaan tanah dibangun sebagai fondasinya untuk menuju pemetaan kesesuaian lahan, bagaimana em, suatu komoditas itu dapat sesuai di lahan-lahan tertentu. Nah, peta kesesuaian lahan inilah nantinya, dari peta tanah dan peta kesesuaian lahan inilah yang nantinya akan bisa membantu kita dalam mewujudkan planning yang smart. Bukan hanya planning yang pintar, tapi juga planning yang spesifik, yaitu perencanaan yang spesifik, lalu perencanaan yang measurable, yang dapat diukur, perencanaan yang achievable, perencanaan yang relevan, dan perencanaan yang dapat diukur waktunya atau time base. Sebenarnya pemetaan itu sudah menjadi, atau peta itu sudah menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan di Indonesia. Bagaimana itu dapat terjadi? Ini adalah salah satu bentuk contoh dari perencanaan yang peta menjadi bahan atau bahan utama dari perencanaan. Bahwa di Indonesia, Bapak Ibu, eh, mungkin ada yang sudah tahu, atau mungkin ada yang belum tahu, bahwa ada yang disebut dengan kebijakan satu peta. Kebijakan ini sebenarnya sudah dilakukan dari mulai 2016, zaman dari Presiden Bapak Jokowi, sampai dengan diteruskan di sekarang juga ada. Dalam hal kebijakan satu peta ini, eh, semua stakeholder, termasuk pertanian, itu masuk di dalamnya untuk bergabung dalam
menyediakan gitu, informasi geospasial terkait dengan peta yang tadi untuk mendukung perencanaan di Indonesia. Di kebijakan satu peta itu adalah platform perencanaan atau peta yang digunakan untuk perencanaan. SDLP sendiri atau BRMP SDLP sendiri itu eh, perlu Bapak Ibu ketahui, kami berdiri berdasarkan Permentan 10 tahun 2025 itu memiliki tugas terkait dengan pelaksanaan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian dengan fungsi terkait dengan pemetaan atau kalau di dalam bahasa KSP adalah informasi geospasial tematik, yaitu pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian. Ada beberapa peta yang menjadi tugas kami untuk menyediakan informasi geospasial tersebut. Ada tiga, yaitu informasi geospasial tanah, informasi geospasial lahan gambut, dan informasi geospasial kesesuaian lahan. Dan semua dalam skala 1:50.000. Nanti kita sampaikan lebih lanjut apa itu perbedaan antar skala dalam pemetaan. Lalu mungkin tadi sudah dipaparkan sedikit latar belakang mengenai pentingnya teknologi pemetaan, khususnya pemetaan dalam hal ini pemetaan tanah untuk mendukung pertanian. Dan pada saat ini saya akan sampaikan teknologi-teknologi apa saja terkait dengan survei dan pemetaan tanah yang sudah dilakukan di Indonesia, khususnya dilakukan oleh BRMP SDL. Berkaitan dengan standar survei pemetaan tanah dan kesesuaian lahan, dalam hal ini adalah standar petunjuk teknis untuk melaksanakan survei dan pemetaan tanah serta melakukan pemetaan kesesuaian lahan. Kita memiliki 4 SNI, yaitu SNI 9222, SNI 8473, SNI 8474, dan SNI 7925. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri bahwa ada SNI-SNI ini muncul untuk SNI 1:10.000, ya, skala 1:10.000 pemetaan tanah, dan SNI untuk pemetaan tanah dan pemetaan gambut serta keseluruhan lahan 1:50.000. Sebenarnya apa SNI-SNI ini, berkaitan tentang apa dan mengapa yang dikeluarkan 1:50.000 kita punya lebih banyak dibandingkan 1:10.000 ataupun lebih banyak dibandingkan 1:250.000. Nanti kita akan sampaikan di slide berikut. Ini mungkin yang akan saya sampaikan terkait perbedaan antara pemetaan tanah 1:50.000 dan 1:10.000. Kalau dari bagan alir sendiri, sebenarnya untuk SNI 1:, mas, slide-nya. Ya, 1:10.000 dan 1:50.000. Tadi perbedaannya adalah untuk 1:10.000 dan 1:50.000. Untuk pemetaan tanah 1:50.000 itu berkaitan dengan skala untuk kabupaten kota. Jadi untuk perencanaan di kabupaten kota biasanya atau pada dasarnya itu menggunakan pemetaan tanah 1:50.000. Sehingga tadi yang disampaikan di depan terkait dengan KSP, itu yang dilakukan percepatan adalah data-data terkait pemetaan tanah 1:50.000. Karena perencanaan yang saat ini diperlukan adalah perencanaan-perencanaan di tingkat kabupaten kota. Nah, mengapa kita inisiasi untuk 1:10.000?
SDLP atau BRP SDLP menginisiasi untuk eh, SNI 1/10.000 karena SNI untuk 1/10.000 itu berkaitan dengan perencanaan yang lebih detail pada tingkat petak yang mungkin sudah bermain di level yang kawasan, sehingga tidak lagi levelnya kabupaten kota. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin untuk level swasembada pangan, kita mau mencetak kawasan budidaya pertanian untuk padi, maka level pemetaan 1/10.000 itu lebih relevan dibandingkan pemetaan tanah 1/50.000. Perbedaan-perbedaan yang lebih mencolok adalah terkait dengan mulai dari bagaimana pemetaannya itu dilakukan. Kalau 50.000 itu dia lebih eh, mem- melihat dari bentuk lereng dan proses interpretasi relief. Sedangkan di 1/10.000 atau pemetaan tanah 1/10.000, dia lebih condong untuk klasifikasi relief sampai dengan posisi lereng atau hatena lahan. Jadi punggung atas, tengahan, dan bawah itu dia dispesifikkan. Lalu juga dari segi bagaimana melakukan foto citra udara atau penginderaan jauhnya atau teknologi penginderaan jauhnya untuk 1/10.000 karena dia harus lebih teliti, maka penggunaan drone itu dilakukan pada pemetaan tanah 1/10. Selain itu juga bagaimana pengolahan datanya, bagaimana analisisnya. Pada saat analisis di pemetaan tanah 1/10.000, dia menggunakan klasifikasi hingga famili tanah, dan karena dia skala 1/10.000, dia menggunakan klasifikasi single soil. Jadi tidak ada lagi yang namanya proporsi tanah seperti di 50.000. Ini adalah perbedaan terkait dengan skala untuk 1/50.000 dan 1/10.000. Kenapa dibahas tidak lebih jauh ke 250.000, 1 juta se-Indonesia? Karena tadi perencanaan terkait hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan atau sudah dipetakan pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi tadi ketika perubahan zaman terjadi, maka pemetaan yang lebih terbaru untuk mendukung perencanaan yang ke depan itu diperlukan. Pada saat ini, teknologi yang paling sering dicari, data yang paling diminati oleh stakeholder yang meminta data kepada kami, itu adalah pemetaan tanah di skala 1/50.000. Mengapa? Karena pada dasarnya daerah ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan di level kabupaten kota. Nah, pada saat ini kami juga mencoba untuk ke depan juga melaksanakan beberapa survei dan pemetaan untuk skala 1/10.000. 10.000 di beberapa daerah-daerah yang mungkin menjadi kawasan-kawasan sentra yang mungkin nantinya bisa juga mendukung Bapak Ibu semua untuk melakukan perencanaan di tingkat kawasan-kawasan sentra. Nah, ini adalah hasil teknologi pemetaan SDLP yang ada sampai dengan sekarang. Kita memiliki 511 peta tanah dan tematik skala 1/50.000. Jadi kita punya peta kesesuaian lahan, peta pewilayahan komoditas pertanian, peta arahan tata ruang, peta agroekologi, peta status hara, peta rawan longsor, rekomendasi pengelolaan lahan, dan lain-lain. Selain itu kita juga punya BRMPSDLP memiliki 135 peta lahan gambut skala 1/50.000. Dalam hal ini kenapa peta lahan gambut itu sangat spesifik kita lakukan? Karena
peta lahan gambut ini memiliki manfaat yang jauh lebih spesifik untuk penyusunan KHG oleh KLHK dan BRG, termasuk bagaimana penentuan fungsi lindung, fungsi budidaya, lalu batas izin pengusahaan lahan gambut yang mungkin sangat-sangat spesifik dilakukan oleh eh, swasta di seluruh Indonesia. Dan kita juga memiliki 320 peta kawasan pertanian yang di mana peta kawasan pertanian ini itu dimaksudkan untuk acuan program dalam penetapan kawasan utama, andalan, dan pengembangan komoditas. Dari teknologi-teknologi dasar tadi, bahwa peta tanah, peta gambut itu adalah peta-peta dasar, begitu Bapak Ibu. Tadi fundamental yang di awal slide tadi, slide pertama, soil map itu adalah fundamental. Berikutnya adalah peta kesesuaian lahan, begitu ya. Lalu ada smart planning. Smart planning itu bisa didekati dengan beberapa cara. Dalam hal ini, beberapa smart planning bisa didekati dengan sistem informasi. SDLP sendiri menggunakan beberapa atau menciptakan beberapa sistem informasi yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan. Beberapa di antaranya adalah Syscrop, lalu ada Katam, begitu ya, siap tanam, dan juga Agri DSS dalam hal rekomendasi pemupukan. Jadi Syscrop itu adalah terkait dengan sistem monitoring untuk fase tumbuh padi. Lalu ada Sikatam juga, ini terkait dengan siap tanam untuk eh, terkait dengan informasi kalender tanam terpadu. Dan Agri DSS itu terkait dengan penentuan rekomendasi pemupukan. Selain itu, perencanaan juga dapat didekati dengan beberapa turunan-turunan lainnya dari peta tanah, yaitu bagaimana digunakan teknologi turunannya, yaitu peta resiko iklim, lalu bagaimana eh, menyusun rekomendasi pengelolaan pertanian tanam tahan iklim. Ini semua pasti bertujuan untuk tadi ya, keyword yang saya sampaikan di awal juga terkait dengan pertanian berkelanjutan. Jadi smart planning adalah salah satu kuncinya adalah bagaimana dapat melakukan pelestarian. Pelestarian dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perencanaan-perencanaan yang mampu untuk meminimalisir resiko degradasi lahan. Selain itu juga beberapa teknologi untuk strategi adaptasi dan mitigasi, ada aplikasi teknologi konservasi, lalu juga bagaimana peta-peta, bagaimana melakukan pengelolaan urban farming, itu juga salah satu bentuk bagaimana melakukan siasat teknologi dari peta dasar tadi, bahwa beberapa kawasan itu perlu adanya maintain yang secara spesifik lokasi, maka dilakukanlah pengelolaan smart greenhouse, urban farming. Itu juga salah satu siasat untuk melakukan pengelolaan sumber daya lahan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Selain itu juga turunan-turunan peta tanah seperti carbon map dan juga carbon sequestration map itu juga menjadi salah satu peta yang penting juga untuk memetakan terkait dengan lahan-lahan yang masih dapat punya potensi untuk diolah lebih lanjut, karena tentu tidak semua tanah punya daya dukung yang sama di setiap daerah di Indonesia. Jadi nggak semua punya
daya dukung yang sama di seluruh Indonesia. Maka dari itu sebenarnya bagaimana carbon map, kita pasti tahu bahwa tanah itu dapat diolah jika masih punya serasah karbon. Ada bagian yang dia memang bagian subur. Kalau dia bagian tidak subur ya sangat sulit dan perlu banyak input masuk untuk bisa mengolah. Sehingga sebenarnya peta-peta turunan tadi Cuma kotak itu teh di sangat atas, yang sangat atas sangat coba. penting sebenarnya untuk dilakukan. Dalam hal ini sangat penting untuk Ya makanya memetakan potensi-potensi lahan. coba tumbakeun. Sebentar. Waduh, 1 tahun sabar kali malah dua sebetulnya. Kare ya sok tilu aya. Tahunya da berak mah cuaca. Pirata keduanya berak mah dua. Udah cukup cukup seru sebentar. Tapi eta kami dua atau masih tilu kali kare Boleh Boleh di mute mungkin Bapak Ibu peserta. oleh host, di mute oleh host ya. satu nih panjangnya biru satu kotak yang panggana panjang 4 meter lebar 5 meter. Oke, baik, sambil saya lanjutkan ya. Di dalam hal potensi untuk penyiapan data terkait dengan data yang diperlukan untuk data sumber daya lahan yang mendukung program saat ini, program swasembada pangan, Bapak Ibu, bahwa dalam hal penyusunan perencanaan yang dalam hal ini berupa dokumen survei investigasi dan desain, data sumber daya lahan sangat penting berada dalam level untuk masuk di data potensi. Bagaimana data-data yang sudah tadi disiapkan, kita memiliki data-data tanah, data-data kesesuaian lahan, itu masuk pada posisi penyiapan data potensi untuk lokasi cetak sawah. Jadi sangat penting sebenarnya peta-peta dasar ini, yaitu peta tanah dan peta kesesuaian lahan, dalam hal mendukung tadi beberapa untuk perencanaan pertanian berkelanjutan, dan pada saat ini untuk program swasembada pangan untuk pencetakan sawah baru, itu juga diperlukan data potensi yang diperlukan untuk bagaimana nantinya lokasi cetak sawah baru ini bisa baik gitu ya. Ketika dibuka, sawah dan padi yang ditanam bisa muncul dengan baik. Next, Mas. Ke slide. Ya. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait dengan teknologi survei dan pemetaan yang sudah dilakukan oleh SDLP pada saat ini, lalu bagaimana peta itu mendukung pertanian berkelanjutan, beberapa eh, poin-poin perencanaan yang bisa dilakukan atau didekati dengan peta dasar tadi, tanah dan kesesuaian lahan. Dan sekarang bagaimana peta-peta yang sudah ada sekarang, atau peta-peta yang sudah ada sekarang itu, apakah masih bisa relevan untuk melakukan perencanaan sampai dengan sekarang? And how atau bagaimana cara untuk bisa maintain atau updating terus-menerus produk-produk tersebut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan teknologi pemetaan modern mungkin tidak akan bisa mengubah produk-produk konvensional kita karena nanti akan ada beberapa perbedaan yang sebenarnya didekati dengan teknologi pemetaan modern ini. Tetapi yang jelas ada beberapa pendekatan yang mungkin penting
bisa menjadi sebuah insight mungkin nantinya untuk bisa kita dekati beberapa poin-poin peta-peta yang bisa kita update dengan teknologi ini. Sebelum melangkah jauh terkait dengan teknologi pemetaan modern, atau mungkin melangkah jauh terkait dengan teknologi pemetaan, terlebih dahulu perlu dijelaskan itu apa itu data spasial. Pemetaan, tadi kita ngomongin pemetaan lah, terus saya juga sampaikan tadi KSP dalam termsnya itu disebutkan informasi geospasial tematik. Jadi sebenarnya yang benar yang mana? Jadi spasial atau informasi geospasial itu adalah data atau informasi yang mengidentifikasi lokasi geografis, fitur, dan batas di bumi. Data spasial itu disimpan dengan koordinat untuk menggambarkan lokasi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya misalnya koordinat rumah Bapak Ibu di suatu atau secari kertas, lalu Bapak Ibu punya koordinatnya. Sebenarnya itu termasuk dalam data spasial jika disimpan dengan koordinat tertentu untuk menggambarkan lokasi. Tadi kita sebutkan peta. Nah, peta itu adalah representasi dari data spasial. Nah, untuk data spasial sendiri itu sangat sering diakses sampai dengan sekarang. Kalau dulu mungkin beda ya, tidak ada sistem informasi geografis. Tapi sekarang data spasial itu diakses, dimanipulasi atau maksudnya dilakukan updating, diedit, dianalisis itu menggunakan sistem informasi geografis. Salah satunya mungkin yang sering didengar adalah ArcGIS maupun QGIS. Nah, terkait dengan fenomena spasial, ini yang mungkin perlu pendekatan. Tadi kenapa saya bilang teknologi pemetaan itu tidak akan mungkin bisa merubah produk-produk yang sebelumnya. Bagaimana mengupdate produk-produk sebelumnya tidak akan semudah dengan kegiatan teknologi pemetaan modern, karena fenomena spasial tertentu. Fenomena spasial secara umum beberapa dapat dibagi menjadi objek diskrit dengan batas jelas. Jadi kalau dia objeknya diskrit, dia memiliki batas yang jelas. Bisa ya Bapak Ibu lihat di gambar yang di bawah. Jadi danau itu adalah objek diskrit. Terlihat boundariesnya, terlihat di mana pemisah-pemisahnya antara danau sama gunung. Lalu yang kedua adalah bagaimana dia continue atau fenomena berkelanjutan, dia tidak diskrit, yang dapat diamati di mana-mana tetapi tidak memiliki batas alami. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang di bawah, elevation is continuous phenomena, it exists in every point. Ketinggian itu di setiap titik di muka bumi ini itu punya ketinggiannya masing-masing. Jadi elevasi atau ketinggian itu adalah fenomena kontinu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan antara diskrit dan kontinu. Ini salah satu eh, perbedaannya yang nanti akan berbeda antara eh, satu dan lain untuk teknologi pemetaan. Nah, tanah sendiri itu adalah fenomena yang kontinu. Hampir tanah itu di seluruh permukaan itu ada tanah. Tapi memang ditutupi oleh yang lain. Ditutupi oleh rumah, ditutupi oleh pohon. Tapi di bawah itu tanah. Semuanya tanah. Jadi tanah itu sebenarnya kontinu. Namun saat ini pemetaan tanah itu kita mengelompokkan tanah menjadi beberapa jenis tanah yang memiliki batas. Jadi peta yang kita
laksanakan sekarang, peta yang kita miliki sekarang, itu adalah peta yang memiliki batas. Jadi bagaimana melihat fenomena tanah dalam fenomena diskrit. Begitu juga dengan soil properties atau sifat tanah. Sifat tanah mulai dari fisik, biologi, sampai dengan kimia, itu adalah sifat yang kontinu. Ada di setiap titik tanah. Jadi tanah di sini, tanah di sana, itu bisa diukur physical properties-nya, biological properties-nya, maupun chemical properties-nya. Nah, kembali lagi, pengukuran tanah saat ini itu bersifat diskrit, di mana soil surveyor atau surveyor itu mengambil sampel tanah dan mengukur sifat-sifat tanah di lokasi-lokasi yang diskrit. Itulah mengapa pengetahuan yang paling penting dari soil surveyor itu adalah pembeda atau bagaimana membedakan bahan pembentuk tanah atau bagaimana membedakan landform. Jika sudah dapat membedakan landform, maka dia dapat melakukan yang tadi yang disebut pengukuran sifat-sifat tanah di lokasi-lokasi yang diskrit. Tadi kita sudah bahas diskrit dan fenomena spasial kontinu. Sekarang merepresentasikan data spasial yang diskrit dan kontinu itu memiliki dua model data spasial. Ada data yang memiliki model vektor dan data spasial model raster. Model vektor itu bagaimana objek direpresentasikan sebagai titik, garis, dan poligon. Model vektor sangat baik untuk menyimpan data diskrit. Lalu model raster itu bagaimana permukaan dibagi menjadi kisi sel atau pixel yang teratur dan dapat digunakan untuk menyimpan dapat data diskrit dan kontinu. Tetapi sangat baik untuk menyimpan data kontinu. Jadi dua model data spasial ini juga mengisyaratkan bagaimana perbedaan penyimpanan data yang berbeda. Mari kita lihat apa itu vektor data lebih jauh. Vektor data itu kalau dilihat Bapak Ibu di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu ngambil nanti data-data peta tanah misalnya di kita, jadi Bapak Ibu dapat peta yang kurang lebih seperti yang berada di sebelah kanan. Ada poligon-poligon, di mana kalau Bapak Ibu klik poligonnya, itu akan menunjukkan atribut poligon yang dipilih. Nah, ini adalah tipikal dari data vektor, di mana di dalam data vektor, setiap fitur itu adalah objek diskrit yang memiliki atribut. Kenapa disebut objek diskrit? Karena dia memiliki batas. Jadi kita bisa membentuk batas tertentu, dan pembentukan batas-batas poligon tanah ini, itu tadi, berdasarkan fenomena-fenomena diskrit. Adanya garis pembentuk sungai. Jadi kalau soil surveyor yang sudah sangat em, jam terbang banyak, jam terbang tinggi, pembeda landform itu udah sangat hafal, sehingga poligon itu bisa sangat mudah untuk dibentuk. Nah ini, kalau dibuka, kita lihat vektor data itu dibuka atribut tabelnya nanti akan terlihat. Poligon A, poligon 1, poligon 2, poligon 3, itu dia memiliki nama jenis tanah apa.
Nah, ini tadi karakteristik utama data vektor selain dari dia memiliki em, batas tertentu. Karakteristik utama data vektor adalah bagaimana dia memiliki objek spasial diskrit. Jadi kalau data vektor, Bapak Ibu, itu kalau tidak bentuknya poligon, bentuknya titik, bentuknya garis. Tabel atribut yang dilampirkan itu bisa terlihat di objek spasialnya. Jadi kalau atribut tabel dibuka, setiap poligon terwakili isinya apa saja. Dan biasanya format atau data vektor itu umumnya berformat shapefile. Apa keuntungannya dari data vektor? Data vektor itu baik sekali untuk menyimpan data diskrit dan akurasi geografis titik dan batas yang sangat tinggi akurasi. Sedangkan kerugiannya adalah data kontinu tidak disimpan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya perbedaan di antara beberapa poligon, perbedaannya bisa sangat jauh. Maka dia tidak data kontinu itu tidak disimpan dengan baik dan sulit membuat perhitungan untuk beberapa lapisan. Makanya kalau data vektor itu kebanyakan atau memang digunakan untuk mengoverlay satu sama lain. Jadi ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk untuk mendapatkan eh, informasi yang diinginkan. Tadi sudah dengan vektor, lalu sekarang apa itu raster? Raster itu dibagi dua. Yang disampaikan pertama ini saya sampaikan adalah raster data yang diskrit. Raster kok diskrit gitu ya. Raster data tapi dia diskrit. Kategorikal. Jadi dia raster data yang kategorikal. Jadi contoh di sini ada gambar terkait dengan land cover. Nah, sebenarnya di land cover itu dia adalah data-data raster kalau dilihat di sini. Tetapi kok data-data raster, tapi dia punya kategori-kategori tersendiri, bisa terbuka atributnya. Kalau dibuka, sebenarnya dia tidak ada data yang seperti soil types tadi untuk vektor. Dia tidak ada data tiap poligon itu berisi informasi apa. Karena di dalam sel raster itu dia hanya punya nilai-nilai tunggal dan itu hanya value. Tapi perbedaannya di categorical, nilai-nilai yang di raster data discrete ini itu memperlihatkan kategori berkode. Jadi bukan value tertentu, bukan nilai tertentu. Contoh misalnya seperti ini tadi, di legendanya itu land cover 14. 14 itu ya bukan value 14 itu apa, tapi 14 itu adalah lahan pertanian tada hujan. Nah, ini jadi itu raster data discrete untuk berbentuk kategori. Berbeda dengan raster data yang kontinu. Raster data yang kontinu bukan kategorikal adalah model elevasi digital. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di data spasial lebih banyak tahu terkait dengan Digital Elevation Model atau DEM. DEM itu adalah raster data yang kontinu. Seperti tadi yang disampaikan di awal, elevasi itu memiliki data di semua titik di permukaan bumi. Maka itu nilai setiap selnya itu menunjukkan elevasi ketinggian dalam meter di atas permukaan laut. Jadi value-nya itu bukan kategorikal seperti tadi, 14, apa gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini dia value elevasi. Dan dia setiap titiknya tidak dibatasi oleh titik tertentu,
tiap titik di petanya itu punya value masing-masing. Itulah perbedaan antara vektor dan raster data kontinu. Dia tidak memiliki atribut table, tidak terbuka atribut tabelnya untuk beberapa poligon tertentu, untuk poligon-poligon. Tapi raster data kontinu dia setiap kisi sel atau pixel itu memiliki value. Nah, pembacaan value inilah yang sebenarnya menjadi sulit karena raster data itu perlu pengolahan lebih lanjut jika ingin mendapatkan informasi tertentu yang disandingkan dengan peta-peta yang lain. Beberapa karakteristik utama dari data raster adalah bagaimana setiap pixel itu memiliki resolusi yang berbeda-beda, resolusi yang lebih tinggi, ukuran sel yang lebih kecil, memiliki kualitas yang lebih baik. Maksud dari kualitas yang lebih baik adalah bagaimana raster data ini dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya ada di lapangan. Jadi kalau resolusi raster data itu lebih tinggi, maka kualitas data yang didapatkan lebih baik. Format data raster umum yang digunakan adalah geotiff, dottiff, ada yang dottiff, F-nya 2. Keuntungan data raster adalah dapat menyimpan data diskrit berupa kategori maupun kontinu. Perhitungan dengan beberapa raster cepat dan mudah dilakukan. Ya, jadi kalau dia raster dengan raster, maka sandingan nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan informasi jauh lebih mudah. Tapi jika kita punya raster, to vector, kita punya beberapa permasalahan untuk menyandingkan kedua data tersebut. Kerugian data raster adalah raster resolusi rendah tidak akurat. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya bahwa dalam pemetaan yang secara kontinu, kita ingin mendapatkan data yang di setiap titik ada, tapi kalau kita memiliki resolusi rendah, ukuran sel yang kecil, dan kualitas yang rendah, maka datanya juga tidak akan akurat menggambarkan data yang ada di lapangan. Ini yang menjadi um, kelemahan karena penyusunan resolusi data raster yang tinggi itu juga cukup mahal. Nah, berkaitan dengan data raster, berkaitan dengan data vektor, nah lalu sebenarnya kalau soil surveyor tadi mengambil data-data diskrit secara diskrit, sebenarnya observasi tanah yang dilakukan itu data-datanya dan bagaimana mengolahnya. Sebenarnya data-data yang dihasilkan dari pengamatan tanah yang dilakukan oleh soil surveyor itu adalah data-data yang dalam bentuk Excel ataupun CSV. Punya dua koordinat, X dan Y, profil, kedalaman, dan nilai-nilai tertentu. Dan biasanya tipe-tipe data seperti ini adalah data-data vektor. Poin-poin data observasi itu juga titik-titik yang juga memiliki X dan Y berupa data vektor. Sedangkan data karakteristik tanah itu seharusnya adalah data yang kontinu. Kita memiliki pengamatan tanah yang diskrit sebagai data titik di lokasi pengambilan sampel, tapi kita memerlukan estimasi berkelanjutan sifat-sifat tanah di setiap titik permukaan tanah. Lalu, teknologi pemetaan modern seperti apa yang diperlukan? Jadi tugas dari pemetaan modern sekarang untuk menjawab hal-hal tersebut
adalah bagaimana untuk memprediksi sifat-sifat tanah kontinu di setiap titik permukaan tanah berdasarkan pengukuran diskrit, pengambilan sampel tanah. Nah, itu adalah bagaimana tantangan digital soil mapping untuk menjawab hal tersebut. Jadi yang sebenarnya kita inginkan adalah bagaimana sifat-sifat tanah itu bisa diejawantahkan dalam setiap titik permukaan tanah. Bisa dilihat semuanya di setiap titik permukaan tanah. Tapi pengamatan tanah kita adalah pengamatan tanah diskrit. Jadi digital soil mapping bergerak dari pertanyaan tersebut. Bagaimana teknologi modern itu menjawab hal tersebut. Berawal dari drivers of soil formation yang digambarkan atau dimunculkan oleh Dokuchev tahun 1883 bahwa genesis and evolution of soils is the result of interaction of a number of environmental parameters. Jadi evolusi dari tanah itu sebenarnya bergerak dari beberapa parameter environmental. Climate, organism, material, relief, and time. Lalu muncul Jenny tahun 1941 memunculkan co-op model untuk menggambarkan konseptualisasi tanah berdasarkan persamaan dari yang disampaikan oleh Dokuchev tadi. Sebenarnya ini adalah konsep pertama dari digital soil mapping. Bagaimana penggambaran sebuah karakteristik tanah digambarkan berdasarkan faktor-faktor pembentuk tanah tadi. Genesis and evolution of soils. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil semua titik tanah untuk menggambarkan tanah. Kita cukup ambil faktor-faktor pembentuk tanah. Climate, organism, relief, material, time. Lalu kita bentuk dalam sebuah model untuk menggambarkan sifat tanah. Ini sebenarnya konsep utamanya. Lalu disempurnakan oleh Skorpan model yang sampai sekarang digunakan. Dan terus dimodifikasi, terus diperbaiki, dan terus dikonseptualisasi sedemikian rupa. Skorpan model. Jadi definisi dari DSM adalah pembuatan dan pengisian sistem informasi tanah spasial. Jadi tadi sistem informasi tanah spasial itu adalah setiap titik itu kita mau masukkan data-datanya dengan model numerik yang menyimpulkan variasi dari spasial dan temporal jenis tanah dan sifat tanah dari pengamatan dan pengetahuan tanah serta dari variabel lingkungan terkait. Jadi konseptualisasinya adalah berangkat seperti tadi, sifat-sifat tanah itu digambarkan dari sejumlah parameter lingkungan yang disebut faktor pembentuk tanah. Skorpan model, attribute to predict, difungsikan dengan soil properties, climate, organism, relief, parent material, age, and location. Nah, inilah sebenarnya konsep utama dari penggambaran jenis-jenis penggambaran dari sifat-sifat tanah. Jadi ini bukan penggambaran soil types, tapi bagaimana kita mau menggambarkan sifat-sifat tanah yang sebenarnya di setiap tanah itu harusnya ada, tapi kita tidak bisa menggambarkan karena keterbatasan dari pengambilan titik yang tidak semua kita ambil. Ini tadi disampaikan bahwa bagaimana untuk mendapatkan sifat-sifat tanah tadi, adanya training data. Training data itu adalah data-data yang kita ambil dari data yang sedikit yang kita bisa ambil,
kita modelkan dengan faktor-faktor pembentuk tanah atau yang disebut dengan covariates. Kita munculkan dengan predictive model untuk mendapatkan soil map atau peta-peta sifat-sifat tanah. Bagaimana sebenarnya workflow-nya? Yang pertama adalah bagaimana kita dapat ambil dulu pengamatan data tanah. Jadi nggak bisa serta-merta memetakan index word tanpa data utamanya, tanpa data primernya. DSM, Digital Soil Mapping, teknologi pemetaan modern, juga memerlukan pengamatan tanah secara langsung. Jadi kita juga harus mengambil data profil tanah. Setelah itu kita siapkan covariat lingkungannya, lalu kita sesuaikan model prediction-nya. Model prediction inilah yang selalu dijadikan objek penelitian di perguruan tinggi, di manapun itu terkait dengan ilmu tanah. Jadi sekarang pergerakannya adalah bagaimana melakukan pemodelan-pemodelan untuk prediction sifat-sifat tanah. Jadi inilah yang menjadi dasar untuk bagaimana DSM ini selalu disempurnakan. Lalu terakhir, nomor 4 adalah memetakan properti tanah. Dan nomor 5 yang paling penting adalah bagaimana menilai kualitasnya dan ketidakpastian datanya. Nah, ini yang menjadi sebenarnya dari bagaimana DSM itu perlu adanya penilaian kualitas, verification. Semua pemetaan perlu ada verifikasi. Ditambah lagi bagaimana Skorpan model atau DSM itu memiliki ketidakpastian karena dia memiliki yang karena dia dibangun dari pemodelan. Ini sebagai contoh yang kita lakukan, um, kita kita training, kita coba untuk penyusunan data-data sifat-sifat tanah menggunakan DSM. Kita menggunakan pemodelan Quantile Regression Forest, Machine Learning QRF. Kita gunakan bahasa pemrograman R, kita pakai RStudio. Kita menggunakan data observation point 5.738. Di satu Sumatera, kita coba training dengan 5.738. Hasilnya, kalau Bapak Ibu lihat organic carbon map sebelah kiri dan sebelah kanan, berbeda. Sebelah kiri itu kita train tadi dengan DSM. Sebelah kanan kita train dengan pendekatan soil types. Discrete soil types kita keluarkan sifat-sifat tanah karbonnya setiap soil types. Lalu kita klasifikasi. Kalau dilihat hasilnya antara yang kiri dan yang kanan sebenarnya menunjukkan hal yang dalam tanda kutip mungkin agak berbeda. Dan mungkin saya ingin sampaikan pertama adalah tadi ketidakpastian dan kualitas data dari raster itu sangat penting. Kalau Ibu Bapak lihat di sebelah kiri itu ada root mean square error dan R kuadrat. R kuadrat dari model kita adalah 0,40. Sedangkan R kuadrat yang baik dari sebuah pemodelan adalah mendekati 1. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan bagi kami semua untuk
menjalankan digital soil mapping, bagaimana banyak sekali hal terkait dengan covariates, pemilihan covariates yang tepat, bagaimana pemilihan, bagaimana pengambilan data atau jumlah titik sampel yang tepat, itu sangat menentukan hasil dari digital soil mapping. Tapi kalau dilihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ini pernah kita coba untuk diskusikan bersama dengan beberapa senior kami. Yang sebelah kiri itu sudah bisa lebih menggambarkan keragaman dari eh, adanya perbukitan bukit barisan di Sumatera Barat dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dari yang ingin saya sampaikan adalah digital soil mapping itu bukan sebuah hal yang ingin mengubah konsep pemetaan yang sudah ada, pemetaan soil yang sudah ada. Tetapi bagaimana ingin menjadi komplementerinya, bagaimana ingin menjadi komplement pemetaan yang ada sekarang. Bagaimana digital soil mapping ingin membantu memetakan sesuatu yang kontinu, ingin kita bentuk secara kontinu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa seperti yang disampaikan di awal, kita perlu bagaimana memutakhirkan data. Utamanya adalah peta tanah sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sampai saat ini, SDLP punya peta dasar peta tanah untuk seluruh kabupaten kota di 1:50.000. Tetapi sebagai complementary, sebagai pendukung untuk memetakan karakteristik-karakteristik tanah, karbon, pH, nutrien map, NPK dalam rangka mendukung untuk pembuatan peta-peta turunan atau pendekatan perencanaan pertanian berkelanjutan, maka continuous raster yang dikembangkan oleh DSM ini dapat melakukan penggambarannya lebih baik, melakukan kalkulasinya dan pemodelannya. Itu juga perlu verifikasi terhadap data tanah dan model prediksi yang sesuai. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, beberapa sharing bahwa teknologi pemetaan modern adalah hal yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh soil scientist di belahan dunia ini. Bagaimana sebenarnya data itu sangat powerful. Saat ini bahkan banyak sekali yang ingin menggambarkan data tanah di seluruh dunia. Menggambarkan data di seluruh dunia, pastinya kolaborasi paling penting, tapi juga ya ini, bagaimana melakukannya dengan teknologi yang ada sekarang. Dan semua orang berlomba-lomba untuk itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Kita akan banyak berdiskusi setelah ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik dan mungkin kita bisa sharing ilmu dan juga banyak hal di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Adib. Luar biasa ini materi kita pada pagi hari ini isinya daging semua ya, atau mungkin bisa lebih tepat saya bilang tanah semua ini isinya hari ini. Mungkin sedikit catatan yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini bahwa digital soil mapping ini memang sebuah eh, salah satu perkembangan dalam hal pemetaan ya. Mungkin kita bisa ingat kalau dulu kita pemetaan itu kita harus gambar secara manual di kalkir. Ternyata sekarang ini sudah perkembangannya sudah sangat pesat. Mungkin memang seperti tadi Mas Adib sampaikan bahwa sekarang ini
DSM itu belum belum sempurna mungkin karena memang masih dalam proses sebuah developing tools ya, bahwa berlomba-lomba berbagai macam perguruan tinggi juga soil scientist itu membuat model prediction yang lebih akurat, juga bahwa DSM ini tidak menggugurkan uh, tidak tidak menghilangkan survei ke lapangan secara langsung ya Mas Adib ya, bahwa memang data-data primer tetap harus dikumpulkan di lapangan, bahwa soil scientist itu tetap harus memegang tanah, memang tetap harus menggali tanah, tetap harus memegang tanah, juga nanti pada akhirnya juga harus dilakukan verifikasi untuk mencocokkan bahwa apakah yang di dashboard itu uh, cocok dengan yang ada di lapangan. Memang ini salah satu tantangan dalam pemetaan tanah seperti tadi Mas Adib sampaikan, bahwa samplingnya itu untuk data-data yang diskrit, sementara tanah itu sendiri sifatnya adalah kontinu ya. Jadi ini sebagai salah satu yang sangat inovatif gitu ya, inovasi yang sangat membantu, dan perkembangannya nanti akan bisa uh, sangat banyak aplikasinya. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi karena saya lihat ternyata juga sudah uh, banyak ini yang menyampaikan pertanyaan. Kita mulai mungkin ya dari Nur Hasimah dari BPP Gandapura Biren, ini menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Izin bertanya Mas Adib, pada model data spasial ada istilah data diskrit dan kontinu. Satu, perbedaan data diskrit dan kontinu. Oh ini kemudian bagaimana penggunaan data diskrit dan data kontinu dalam pemetaan lahan usaha tani. Terima kasih. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan, cuma mungkin bisa Mas Adib jelaskan diulangi mungkin gitu ya, supaya bisa lebih jelas mungkin. Baik, terima kasih banyak Mas Frans. Baik, dari Bu Nur Hasima dari BPP Gandapura Biren. Baik, terima kasih banyak Ibu antusiasnya untuk bertanya dan mungkin sharing Bapak Ibu semua. Apa perbedaan data diskrit dan data kontinu tadi yang sudah disampaikan bahwa data diskrit itu dia memiliki batas yang jelas, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datanya punya data yang batas yang jelas, misalnya datanya titik, itu masuknya dalam data diskrit. Data diskrit. Titik itu seperti misalnya Bapak Ibu berdiri di Biren, di BPP Gandapura Biren. Ibu berdiri di situ, lalu Ibu buka Google Map, terus Ibu lihat ada titik di situ. Nah, itu sebenarnya Ibu sedang melihat data diskrit. Nah, data kontinu itu data yang tidak diwakili oleh batas tertentu. Jadi dia di semua titik ada data itu, ada data tersebut. Jadi tidak diwakili oleh beberapa batas tertentu. Kalau tadi kalau tadi ada di penyampaian slide saya, perbedaannya itu seperti tadi, kalau data diskrit itu seperti danau, itu perbedaan ada batas tertentu antara danau dengan gunung. Kalau data kontinu itu seperti data-data ketinggian, data-data eh, koordinat di setiap titik itu berbeda semuanya. Nah, itu data kontinu. Jadi itu perbedaan antara data diskrit dan kontinu. Nah, kalau pertanyaan nomor dua, bagaimana penggunaan data diskrit dan data kontinu dalam pemetaan lahan usaha tani? Nah, ini cukup menarik. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya dua-duanya itu bisa kita gunakan, Ibu. Dan kita coba sebenarnya untuk mulai mendekati atau kita coba data kontinu kita ke data raster kita untuk kita gunakan juga sebagai eh, data komplement untuk pemetaan lahan usaha tani.
turunan dari pemetaan lahan usaha tani itu kan sebenarnya kesesuaian lahan, bagaimana eh, lahan ini bisa digunakan untuk usaha tani A, B, C, komoditas A, B, C, D, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau yang saat ini digunakan itu adalah data-data, kebanyakan adalah data-data diskrit atau data-data vektor, di mana sebenarnya data-data vektor itu peta kesesuaian lahan kita itu adalah data-data vektor. Di peta-peta itu sebenarnya bisa digunakan untuk memetakan pemetaan lahan usaha tani ibu. Jadi kalau kesesuaian lahan di daerah Biren itu kegiatan untuk komoditas tertentu, ingin dikembangkan untuk komoditas tertentu dan mungkin di daerah mana yang lebih cocok dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan peta-peta kesesuaian lahan. Yang di mana itu menggunakan data diskrit, kita gunakan pendekatannya menggunakan data vektor. Data kontinu sampai saat ini memang kita belum gunakan untuk banyak hal terkait dengan pemetaan lahan usaha tani, tapi kita coba untuk ke sana karena data-data kontinu itu sebenarnya data raster yang kita coba itu tadi menggambarkan data-data karakteristik tanah. Jadi secara spesifik sebenarnya kita pengen coba data-data itu untuk membantu terkait dengan misalnya pH, karakteristik pH di daerah secara kontinu itu ingin kita coba keluarkan untuk bisa mendapatkan pemetaan-pemetaan lahan usaha tani. Kalau misalnya di situ pH-nya rendah, bahwa kurang baik untuk untuk eh, pengembangan komoditas tertentu misalnya, maka eh, data-data karakteristik tanah itu sebenarnya ingin kita coba menjadi komplement dari data-data kesesuaian lahan tadi. Sebenarnya data vektor kesesuaian lahan tadi. Jadi sebenarnya penggunaan datanya itu adalah bisa saling melengkapi. Kita coba untuk bisa saling melengkapi, tapi untuk saat ini penggunaan data diskrit itu lebih banyak digunakan untuk pemetaan lahan usaha tanah. Mungkin itu eh, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adib dan juga Bapak atau Ibu Nur Hasimah untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada dari Malang, Nurfianto Giar Pangidung. Izin bertanya kepada Pak Adib, bagaimana tingkat adopsi stakeholder, petani, dinas pertanian, dan lain-lain terkait peta yang sudah dihasilkan digunakan decision making utama dalam kegiatan atau program atau kebijakan yang direncanakan dan akan dijalankan. Kemudian nomor dua, banyak masyarakat atau petani tidak dapat menginterpretasikan peta yang dihasilkan BRMP atau instansi lain dengan benar, kecuali pengguna adalah swasta yang biasanya berlatar belakang pendidikan sarjana. Bagaimana tim BRMP mensosialisasikan peta-peta tersebut ke stakeholder secara luas? Utamanya saat ini ada program Brigade Pangan dan mungkin penyuluh belum tentu paham menginterpretasikannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini, terutama yang nomor dua ini karena memang ada gap ya untuk kita bisa menjelaskan peta kepada end usernya. Mungkin Mas Adib kita bisa diskusikan ini. Silakan Mas Adib. Baik, terima kasih banyak eh, atas pertanyaannya ini Pak Nurfianto Giar Pangidung dari Malang ya Pak. Sangat luar biasa ini technical. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Kita coba diskusi ya Bapak. Yang pertama, bagaimana tingkat adopsi stakeholder petani, dinas pertanian terkait peta-peta yang sudah dihasilkan digunakan decision making yang sudah dihasilkan digunakan sebagai decision making utama gitu ya dalam kegiatan program kebijakan yang direncanakan dan akan dijalankan. Baik. Sebenarnya kalau eh, mungkin dari eh, data layanan kita kalau boleh dikeluarkan begitu ya bahwa sudah sangat banyak permintaan data terkait peta-peta dasar mulai dari peta tanah kesesuaian lahan itu nggak berhenti-berhenti di kantor kami ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari situ saja sebenarnya animonya itu berarti kan stakeholder sudah mulai melek perencanaan menggunakan peta-peta dasar ini untuk pembangunan pertanian. Jadi kalau dilihat dari itu sebenarnya tingkatnya sudah mungkin mulai naik sekarang.
Nah, tingkat adopsi stakeholder ini juga bisa dilihat sebenarnya Bapak Ibu dari kebijakan pemerintah kita sebenarnya. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kebijakan satu peta itu sekarang sebenarnya sudah jadi portal utama ya. Jadi setiap perencanaan itu didasarkan pada peta-peta dasar yang dihasilkan oleh setiap eh, kementerian di Republik ini. Jadi peta-peta itu di overlay satu sama lain untuk mendapatkan informasi tertentu untuk melakukan pembangunan tertentu dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang menjadi decision adopsi stakeholder untuk menggunakan peta sebagai decision making atau perencanaan itu sepertinya animonya sudah sangat tinggi untuk menggunakan peta-peta dasar tersebut. Mungkin saya bisa yakin dengan data-data dari kantor kami ya. Gitu. Lalu yang kedua adalah pertanyaan yang cukup bagus sekali. Bagaimana masyarakat petani itu bisa menginterpretasikan peta dari BRMP dan bagaimana tim BRMP mensosialisasikan peta-peta tersebut ke stakeholder secara luas. Ini sebenarnya salah satu bentuk eh, cara kita memantik adalah dengan sosialisasi seperti ini ya Bapak Ibu. Satu adalah kita memantik kalau kita punya data-data ini. Lalu berikutnya adalah sebenarnya kita juga punya eh, namanya BRMP penerapan. Kalau di kita sendiri, BRMP penerapan itu juga menjadi eh, kontributor kita bersama dengan BRMP SDLP untuk bagaimana mendiseminasikan peta-peta kita ke stakeholder-stakeholder di daerah. Nah, kalau bicara bagaimana menginterpretasikan peta ini di level masyarakat atau petani yang paling eh, bawah, terdepan, garda terdepan langsung ke lahan, saya rasa memang itu menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu. Pasti ada gap yang sangat jauh antara yang ada di belakang meja seperti kita-kita ini yang melakukan pemetaan sampai dengan Bapak Ibu yang berada di garda terdepan. Maka dari itu sebenarnya yang paling kita ingin bisa adalah mensosialisasikan pembacaan-pembacaan peta, lalu bagaimana mensosialisasikan peta-peta kita, itu sampai ke tingkat penyuluh sebenarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebenarnya kalau kami pernah beberapa kali ya, lihat di beberapa BPP mungkin ya, ada beberapa yang memang mengundang kami, terus juga ada BRP Tanah dan Pupuk sebagai ini juga mengundang gitu ya terkait dengan rekomendasi pemupukan, lalu ada kami juga diundang untuk membicarakan terkait kesesuaian lahan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi ajang-ajang yang seperti itu menginterpretasikan peta-peta kami di level penyuluh begitu. Nah di level penyuluh inilah mungkin yang akan menjadi garda terdepan kami sebenarnya penyuluh untuk bisa menginterpretasikannya ke Bapak Ibu di masyarakat dan petani gitu. Karena tentu punya wawasan atau knowledge terkait penyuluhan yang lebih baik dibandingkan kami. Bagaimana cara berkomunikasi dengan petani, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat untuk bisa mengeluarkan gitu ya bahasa dari kami bahasanya eh, pemetaan seperti ini, seperti ini, seperti ini diserap oleh penyuluh, dia dapatkan bagaimana cara menginterpretasikannya, lalu dicoba untuk komunikasikan dengan bahasa penyuluhan pasti tentu dengan masyarakat dan petani, sehingga punya persepsi yang sama terkait dengan kesesuaian lahan. Itu mungkin salah satu framework yang mungkin bisa dijalankan, dan itu tentu perlu em, kolaborasi yang sangat baik tentunya, dan mudah-mudahan kalau misalnya terjadi dalam tahun ini, tahun depan ya, penyuluh ditarik semua ke Kementerian Pertanian, tentu kita punya eh, ya, tentu kita punya langkah-langkah yang lebih taktis nantinya untuk melakukan diseminasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu, Mas Frans. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, karena memang peta-peta ini kan terdiri dari berbagai macam, dari yang tadi mungkin peta yang untuk decision making dengan peta yang akan digunakan penyuluh adalah peta yang berbeda. Mungkin kalau yang decision making kelasnya nanti peta yang
kesesuaian lahan. Tetapi begitu sampai kita ke petani, mungkin yang diperlukan petani itu kan peta eh, apa rekomendasi pemupukan seperti itu ya. Kan rekan-rekan di lapangan kan tidak terlalu memperdulikan ini lahan ini tanahnya apa itu kan sebetulnya kan tidak tidak terlalu menjadi momok yang besar untuk petani, tapi kan pupuknya berapa itu kan yang harus lebih applied begitu. Mungkin juga nanti kalau kita adakan seperti semacam sosialisasi atau diseminasi gitu juga akan tentu kita akan sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian ada dari Dava, dari Darmawan, Bapak Dava dari Darmawan, izin bertanya kepada Pak Adib, antara data raster dan data vektor, manakah yang lebih optimal dalam menampilkan karakteristik tanah? Kemudian yang kedua, apa perbedaan yang signifikan antara data raster kontinu dan data raster kategorikal? Apakah data raster bisa diubah ke vektor atau sebaliknya? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Ini dari Pak Dava dari Darmawan ya. Izin bertanya kepada Pak Adib, satu antara data raster dan data vektor, manakah yang lebih optimal dalam menampilkan karakteristik tanah? Sebenarnya kalau mau melihat pola karakteristik tanah, soil types itu sebenarnya sudah mampu untuk melihat itu sebenarnya. Jadi data vektor yang kita punya, soil types, dari soil types itu kan kalau di kita keluarkan morfologinya, kita tahu dia punya data-data kimianya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas data itu vektor. Jadi dia memiliki batas yang jelas antar poligon satu sama lain. Tapi kalau mau melihat secara utuh bagaimana eh, karakteristik tanah itu dapat digambarkan dalam suatu permukaan tertentu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya eh, yang di bayangan kami, kalau misalnya dalam satu petak begitu ya, atau dalam satu kawasan kita punya 10 petak yang memiliki beberapa daerah-daerah kawasan tertentu. Kalau kita ingin memetakan yang ini pH-nya berapa, ini pH-nya berapa, ini pH-nya berapa, kan teknologi modern pengennya seperti itu ya. Lalu nanti sebenarnya teknologi modern yang mungkin sering-sering Bapak Ibu lihat di YouTube gitu ya, atau di TV gitu. Ada drone nyemprot gitu kan. Dia lihat di sini, oh ini kurang semprotannya segini, ini kurang semprotannya di sini gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu poinnya adalah bagaimana data raster digunakan di situ. Karena dia menggambarkannya secara kontinu dalam satu hamparan. Ketika dia bisa menggambarkan data kontinu dalam satu hamparan, dia bisa membaca per hamparannya itu seperti apa. Jadi dia bisa membedakan karakteristik tanah di setiap titiknya itu berbeda. Itu sebenarnya kalau dilihat kenapa tadi disampaikan di slide itu karakteristik tanah secara kontinu itu lebih baik digambarkan dalam data raster karena applied-nya adalah seperti itu. Tapi kalau sekarang kita ingin gambarkan kesesuaian lahan, terus kita gambarkan tadi rekomendasi pemupukan dan lain-lain, kebanyakan dari kita sekarang adalah data-data yang digunakan adalah data-data vektor. Itu juga tidak masalah karena dia digambarkan berdasarkan tadi data-data apa poligon-poligon yang memang sudah dikembangkan oleh soil scientist yang eh, peneliti-peneliti yang dilakukan juga yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di kantor kita. Lalu yang kedua adalah apa perbedaan yang signifikan antara data raster kontinu dan data raster kategorikal. Gitu. Perbedaan yang signifikan tadi ya, data raster kontinu itu dia isinya cuma satu. Kalau dilihat itu sebenarnya semua titik isinya, kalau bukan titik kisi ya, pixel, itu isinya value, 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 value. Atau nilai, 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 nilai. Isinya nilai. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang emang kita input ke dalamnya. Atau kita modelkan. Misalnya nilai P, nilai K,
atau nilai pH, dan lain sebagainya, atau nilai elevasi. Sedangkan kategorikal itu dia kisinya atau pixel-pixel itu bukan menggambarkan value, bukan menggambarkan nilai, tapi menggambarkan sebuah kategori. Jadi contoh misalnya dia kisi ini kategori 14, kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Dan itu digambarkan dalam legend atau legenda yang nantinya kategorinya itu bisa dibaca gitu, sehingga petanya bisa dibaca. Nah, itu sebenarnya perbedaan raster kategorikal dan raster continue. Kalau raster continue dia nggak ada legend, kecuali kalau memang kita pengen mengklasifikasi nilainya, cuman mengklasifikasi nilainya aja. Antara nilai A, antara nilai 1 sampai 2 itu dia apa, antara nilai 2 sampai 3 dia apa. Nah, itu yang kita bisa keluarkan dari data raster continue. Lalu yang ketiga, apakah data raster bisa diubah ke vektor atau sebaliknya? Nah, seiring perkembangan zaman dan juga beberapa eh, aplikasi data spasial yang aplikasi data informasi geospasial seperti GIS atau ArcGIS itu sekarang sudah sangat banyak cara untuk merubah data raster ke vektor. Ibu bisa lihat sendiri. Tapi yang tadi saya bilang bahwa banyak kelemahannya untuk merubah data raster ke vektor ataupun sebaliknya. Kalau kita ubah data vektor ke raster, kita mengubah sebuah data yang tadinya ada pembatas menjadi tidak ada pembatas. Mengubah sebuah data yang ada pembatasnya menjadi tidak ada pembatasnya, itu nanti akan ada beberapa gap yang bisa dilihat nantinya di beberapa kisi pembatasnya. Jadi dia akan sedikit samar nilainya di situ. Lebih PR lagi adalah merubah data raster ke vektor. Data raster ke vektor ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Karena mengubah value tadi, kita sudah punya value-value-nya, kita kategorikan value-value-nya. Setelah kita kategorikan value-value-nya, kita kelompokkan value-value tersebut ke dalam satu kelompok, lalu kita baru ubah ke bentuk discrete atau ke bentuk vektor. Nah, lagi-lagi akan samar dalam batas-batasnya, mengubah dari raster ke vektor. Tapi apakah bisa? Bisa. Sekarang ada teknologinya untuk melakukan itu di beberapa aplikasi data geospasial. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik. Kemudian, apakah masih ada lagi Itu tadi. pertanyaan-pertanyaan? Coba ke atas sedikit. Ada ya. Tanah tanah saya. Pak Pardiman nggak? Tanah saya 2.549 meter persegi cuma karena tegalan. Cuma kemarin ditanami rumput pacong. Mungkin ada solusi terbaik buat pemanfaatan tanah tegalan. Gimana Mas Adi? Pak Pardiman ya Pak. Saya aja nggak punya tanah segede itu Pak. Pak punya tanah 2.549 meter persegi. Luar biasa. Pak Pardiman. Tanah saya 2.549 meter persegi. Cuma karena tegalan kemarin ditanami rumput pacong. Mungkin ada solusi terbaik buat pemanfaatan tanah tegalan. Ya Pak, kalau tanah tegalan Bapak itu bagus, tidak berada di lereng yang eh, tajam atau curam, terus dia di daerah yang subur, kalau kata saya, coba hubungi penyuluh, terus coba sampaikan eh, kepada penyuluh ini, saya mau lihat dong tanah saya bagus bagus untuk komoditas apa gitu. Nah, setelah itu Bapak coba sampaikan, kalau Bapak petani ya Pak, coba sampaikan ke penyuluh seperti itu, nanti
eh, minta bantuan Pak. Bantuannya bisa dua Pak bantuannya. Satu bantuan untuk pengolahan lahannya, karena ada sekarang bantuan untuk pengolahan lahan. Atau yang kedua adalah bantuan untuk eh, apa pupuknya juga. Nah, kalau Bapak petani, Bapak sampaikan ke penyuluh seperti itu Pak. Nah, kalau dia di tempat yang berlereng, nah ini PR Pak, karena di kita itu ada yang namanya eh, konservasi Pak, konservasi tanah. Jadi kalau daerah-daerah berlereng dan dia tegalan, dia punya eh, apa hubungan tersendiri, pohon dan lain sebagainya, ya sebenarnya itu kita sarankan untuk menjadi konservasi. Makanya sebenarnya kalau tanah-tanah seperti itu tidak disarankan untuk menjadi kepemilikan pribadi. Tetapi kalau itu tetap menjadi kepemilikan pribadi dan memang di posisi RT RW-nya bisa dilakukan untuk menjadi kawasan budidaya, mungkin bisa disampaikan untuk melakukan pertanaman yang bisa dilakukan pada daerah berlereng. Tapi itu cukup banyak inputnya, cukup banyak effortnya yang perlu dilakukan oleh Bapak. Jadi eh, kalau kalau yang saya sarankan seperti itu, Pak. Lalu yang ketiga, saran saya adalah kalau Bapak di daerah itu adalah daerahnya cekungan, daerahnya di antara dua sungai, dekat air, terus daerahnya subur, Pak. Nah, Bapak datengin penyuluhnya, terus Bapak bilang, saya mau dicetak dong sawah. Nah, sekarang ada program pencetakan sawah di mana-mana, Pak. Lumayan Bapak bisa cetak sawah di situ. Tinggal pakai brigade pangan. Bapak bisa memanfaatkan lahan Bapak dengan baik itu, kalau seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya sekarang karena pertanian sedang menuju ke swasembada pangan, banyak program-program yang mungkin bisa disampaikan gitu ya kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu tinggal proaktif, mudah-mudahan penyuluhnya juga proaktif, gitu ya. Nanti bisa disampaikan seperti itu. Nanti ke depan, setelah itu eh, Bapak Ibu bisa melakukan pemanfaatan lahan Bapak Ibu. Sayang kalau misalnya jadi tegalan saja tidak ada. Mungkin itu. Baik, nah terima kasih Pak Pardiman ya. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan Pak ya dengan penyuluh setempat. Pak Pardiman ini di mana lokasinya? Syukur-syukur kalau ternyata penyuluhnya atau dinas pertanian setempat sudah pegang peta kita keslah ya, supaya bisa disesuaikan dengan lokasi Bapak. Ini karena cukup besar juga 2.549 meter persegi. Kalau saya tanahnya 5 Pak, 5 kilogram kemarin buat nanam di pot kemarin saya habis beli, bukan meter persegi satuannya ya. Jadi berikutnya apakah ada lagi Bapak Ibu? Bolehkah minta kontak person narasumbernya Pak? Itu gimana Pak Adi? Kalau untuk apa namanya materi sudah kami share itu situ juga ada kontak person Mas Adi pada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada alamat kantornya aja ya. Ada alamat kantornya. Ya. Mungkin kalau ya bisa dilihat Bapak Ibu di situ nanti kalau kalau memang cocok ya bisa datang ke rumah ya. Bisa datang ke kantor maksud saya. Iya, ini kalau misalnya kontak person ya bisa ke kantor Bapak Ibu. Di Jadi sini disampaikan kontak person kantor kita. Nanti ada mungkin bisa disampaikan nanti Mas di chat juga kontak person kantor kita. kantor kita ya bisa juga di link di apa akun Instagram atau Facebook, dan Twitter kita semua ada. Itu nanti juga kalau mau main-main ke Bogor, kebetulan lagi ada di Bogor, bisa datang ke sini. Di sini banyak yang bisa membantu gitu ya. Oh ini Pak Pardiman tadi menambahkan ini tempatnya berlereng ini ya. Tempat berlereng ya Pak. Tadi itu Pak, jadi tempat berlereng itu sebenarnya kalau sekarang sih sebenarnya tempat berlereng itu untuk daerah konservasi Pak.
Cuman memang kalau misal ternyata di daerah Bapak itu, di tempat Bapak itu ternyata di Tegalan Tegalan tempat lahan Bapak itu banyak sekali yang bertanam di situ, ya monggo berarti bisa ditanami. Tapi kalau memang ternyata di daerah situ tidak ada yang menanam, saya rasa RT RW-nya pasti bukan daerah kawasan untuk budidaya. Kalau kawasannya bukan untuk kawasan budidaya, saya rasa akan sulit untuk melakukan budidaya di situ. Karena satu melanggar tata ruang, yang kedua bisa apa ya, bisa ya melanggar melanggar hukum lah seperti itu. Tapi empat berlereng sekarang bisa dilakukan kawasan budidaya pertanian. Banyak sekali Pak kawasan budidaya pertanian di empat berlereng itu. Bapak bisa lihat. Nah, kebanyakan memang untuk komunitas-komunitas hortikultura. Nah, mungkin kalau Pak Pardiman ingin lebih tahu lebih lanjut komoditas apa yang bisa baik untuk daerah tempat Bapak tadi disampaikan oleh Mas Frans, coba sampaikan ke penyuluhnya atau kontak Dinas Pertanian Kabupaten Kota Bapak, sampaikan bahwa saya punya lahan untuk pertanaman, saya minta bantuan, pasti dibantu Pak. Ada hal, ada beberapa bantuan-bantuan atau program-program yang bisa mau program kabupaten, kota, program provinsi maupun program pusat. Nasional juga ya, Program Pak Ade ya. nasional juga untuk kegiatan budidaya pertanian. Itu Pak Pardiman. Nanti Ya. mungkin bisa disampaikan untuk kontak kantor, bisa dihubungi di kantor kita di RMPS DLP. Lebih lanjut mungkin kalau setelah dikontak Bapak Ibu masih mau yang menjelaskan saya, nah hubungi saja langsung. Mau dijelaskan langsung oleh Mas Adib, nah nanti saya bisa bantu. Nanti langsung adminnya ganti lah. Nah, nanti adminnya langsung saya yang ngetik. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Apa sudah habis ya? Coba ke atas. Coba ke atas. Link absen, share materi sudah. Ya. Oke. Oh, boleh meren ada kelanjutan untuk pelatihan DSM. Oke, itu bisa kita jadwalkan ya Mas Adib ya. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu untuk bimtek ya, Bapak Ibu. Untuk pelatihan DSM karena ini memang uh, panjang juga materinya ya. Untuk mungkin 1-2 jam nggak selesai gitu untuk pelatihan DSM secara khusus. Oke. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup jelas ya untuk tadi pemaparan materi pada pagi hari ini yang cukup uh, mantap begitu ya isinya terkait dengan pemetaan teknologi pemetaan untuk mendukung pertanian berkelanjutan bahwa seperti tadi quotes-nya Albert Einstein itu ya bahwa you can use an old map to explore a new world. Jadi memang pemetaan itu peta itu harus selalu kita update bukan hanya produknya tetapi juga terkait teknologinya pemetaan itu sendiri ya metodologinya bahwa uh, kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman juga terus berubah, metodologi juga terus berkembang, semakin berkembang dan ada yang semakin bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat. Mungkin juga harus kita manfaatkan untuk kepentingan bersama, terutama untuk pertanian dan juga untuk pertanian yang berkelanjutan secara khusus. Mungkin itu. Baik, Bapak Ibu, eh, tidak terasa bahwa kita sudah hampir 2 jam di sini kita
ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan materi dari narasumber Mas Adib dan juga tadi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Semoga masih bisa bisa menjawab ke rasa penasaran atau kurang jelasan gitu. Tapi apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang ingin diskusikan secara spesifik, seperti tadi Pak Pardiman itu secara spesifik di lokasinya itu mau didiskusikan secara langsung di kantor, bisa silahkan nanti menghubungi dengan kantor BRMPSDLP, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook atau media sosial, atau bisa juga datang langsung ke kantor, kita bisa berdiskusi di sini. Uh, Mungkin itu untuk kegiatan pada pagi hari ini, sosialisasi online kelima. Teknologi pemetaan modern mendukung pertanian berkelanjutan. Kepada Mas Adib, saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk dapat membagikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada seluruh rekan-rekan yang bantu yang telah mempersiapkan acara ini juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini dengan sangat antusias begitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. The, Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin nih pada acara pada pagi hari ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi online kelima dan sampai jumpa nanti di acara sosialisasi online berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.